Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mengapa Tuhan itu menekankan aspek pengampunan ini bahkan sampai jumlah yang luar biasa, yaitu 70 kali 7 kali. Sesuatu yang mungkin agak sulit. Ada apa sih sebetulnya? Yang mau dilawan apa sih? Ibu, bapak, jelas yang mau dilawan oleh Tuhan Yesus adalah aspek dendam dan balas-membalas. Dendam seolah-olah ini isi dan balas-membalas adalah wadahnya. Dan itu sebetulnya semangat yang dimiliki atau dikembangkan oleh sang maut atau setan. Lalu yang kedua, di sana juga sebetulnya mau untuk menegaskan kepada kita, kalau kita pun marah, jangan kemarahan itu menjadi luapan emosional yang menjadi benih kekerasan, dan itu adalah sebetulnya luapan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Kalau itu luapan emosional, berarti tampak bahwa ada sesuatu yang mau ditekankan, saya sebagai yang paling benar, yang lain-lain salah. Ini ungkapan kesombongan, dan itu hanya dimiliki oleh kekuatan setan atau kekuatan maut yang akan mendatangkan kematian kekal. Ini sebetulnya yang mau dilawan oleh Tuhan Yesus. Maka sebetulnya yang mau dihilangkan adalah ketiadaan dendam, balas-membalas, dan kemarahan yang isinya hanya luapan emosional. Kalau orang marah wajar, tetapi ungkapan kemarahan jangan sampai emosional, luapan emosional belaka. Nah, lalu sekarang yang mau dikembangkan, kenapa kok sampai 77 kali? 7 kali itu. Kenapa? Karena pengampunan tidak ditentukan dengan perhitungan kasuistik. Tetapi pengampunan itu menjadi landasan sikap kemanusiaan belaka. Dan sekaligus juga pemulihan dari kesalahan. Orang dikembalikan ke martabatnya. Jadi bukan istilahnya itu hanya istilahnya selesai dengan aku mengampuni kamu, tetapi martabat orang itu tidak dipulihkan. Tidak. Seperti raja, dia kalau mengampuni, dia memulihkan hamba itu ke martabatnya sebagai orang yang sudah diampuni. Dalam perumpamaan bacaan Injil tadi itu. Nah, maka kita bisa melihat di sana, ibu bapak, hidup Kristiani itu adalah mau menyadarkan kepada kita bahwa kita punya hutang yang tidak terlunaskan di hadapan Tuhan. Karena karena tindakan-tindakan dosa yang sudah kita lakukan, karena kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi kita itu mempunyai hutang yang banyak di hadapan Tuhan yang tidak terlunaskan. Jadi dengan pengampunan itu, dengan hidup Kristiani yang harus ada pengampunan, kita diingatkan bahwa kita punya itu. Lalu yang kedua, kita dengan hidup Kristiani ini juga merasakan aspek rahmat Tuhan atau kasih Tuhan yang berlimpah ruah, sangat murah, gratis. Kenapa? Karena mahal harganya, karena sudah dibeli dengan hidup Tuhan Yesus. Jadi dengan disalib Tuhan Yesus itu membeli kita. Ini adalah rahmat, kasih Tuhan yang berlimpah ruah itu. Jadi dengan pengampunan kita juga ikut merasakan kasih, merasakan rahmat Tuhan. Nah, kalau kita sudah merasakan dan mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa itu, kita bisa melakukan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Kemurahan Tuhan bukan murahan, tetapi mahal harganya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan dengan sepenuh hati talenta yang kita miliki, kebiasaan kita yang kita miliki, harus juga kita berikan kepada yang lain. Jadi bukan kita malah pelit dengan yang lain, bukan, tetapi kita juga dengan harus murah hati memberikan kepada orang lain pula. Tuhan yang sudah murah hati memberikan hutang, istilahnya pelunasan hutang
kepada kita yang tidak terlunaskan itu, maka kita pun harus bisa memberikan kepada yang lain. Nah, maka Tuhan menginginkan kita melakukan hal yang sama. Yang sama mana? Yakni supaya kita dapat memandang masa depan sebagai yang indah. Maka kematian yang nantinya yang kita alami itu bukan sebagai akhir kehidupan, tetapi justru sebagai persembahan hidup. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang ada, maka pada saat kita mengalami kematian, kita sebetulnya mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga memandang kematian bukan sebagai akhir kehidupan yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membanggakan. Saya mempersembahkan kehidupan saya di depan Tuhan. Lalu, sekaligus kita tidak hanya memandang masa depan, tetapi juga memandang masa kini kita sebagai satu kesempatan, sebagai suatu situasi di mana kita dapat membangun kehidupan kita dengan lebih baik, dan sekaligus juga kita mengembangkan aspek pengampunan. Maka kalau orang itu merasakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah pembangunan, hidup ini adalah pengampunan, maka dalam tutur kata dan tindakan bisa dirasakan oleh orang lain adalah kehalusan, kelembutan. Bukan pula juga membiarkan orang lain melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dia akan berani untuk mengungkapkan situasi supaya kehidupan bersama menjadi semakin lebih baik. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih, maka konsekuensi kehidupan Kristiani adalah membangun kehidupan yang lebih bermartabat, membangun kehidupan yang lebih manusiawi. Maka kalau ada orang Kristiani tidak mampu untuk mengembangkan hal itu, maka dipertanyakan kualitas Kristianitas yang dimilikinya. Walaupun kita tahu di sana sini di banyak tempat kehidupan menjadi orang Kristiani itu sulit, tetapi tetap saja orang Kristiani itu dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan juga ditambah lagi tidak takut. Karena aspek takut berarti orang itu hidup pada masa lalu. Kenapa? Karena takut melangkah, takut apa? Dia pasti memikirkan masa lalunya. Dan juga jangan khawatir, karena khawatir orang itu hanya memikirkan masa depan. Dan orang lupa akan masa kininya. Maka sebagai orang Kristiani, Tuhan menginginkan supaya kita hidup untuk masa kini kita. Supaya kerajaan surga, kerajaan Allah itu sungguh bisa dirasakan oleh semua orang. Walaupun hidup sebagai orang Kristiani sulit di mana-mana, pasti akan dicurigai, oh ini kristenisasi atau segala macam. Jangan khawatir. Aspek kristenisasi di situ menjadi tanda bahwa orang takut. Nilai-nilai Kristus itu bisa dikenali oleh banyak orang. Kristus yang penuh kasih, Kristus yang memberikan kebaikan, Kristus yang mau untuk memperhatikan mereka yang ada di dalam situasi pinggiran atau terabaikan. Kita tidak boleh takut. Justru kita bangga bahwa kita hidup sebagai saksi Kristus. Dengan seperti itu, pengampunan adalah menjadi salah satu cara kita mewartakan Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, dan kita juga tahu pengampunan juga sebagai sarana membersihkan hati kita. Nah, kalau kita itu masih ada dendam, balas-membalas, masih ada semangat kematian di dalam hati kita, maka pengampunan itu sebetulnya dalam rangka membersihkan itu semua. Maka kalau kita marah kepada mungkin generasi muda, anak, cucu, kita tidak akan mudah untuk meluapkan emosi. Tetapi kita bersama-sama dengan orang yang membuat kita marah itu membangun kehidupan yang lebih bermartabat.
pasti di situ akan ada perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.